Welcome to Khairiyah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat semua. Perkenalkan, nama saya Ria Khairiyah, SPDI, Guru PAI SDN 1 Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rencana perubahan aksi dalam rangka orientasi ASNP 3K tahun 2024 Kabupaten Cirebon. Visi dan misi SDN 1 Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Visi: terciptanya sekolah yang sehat, aman, nyaman, menyenangkan, menggali dan mengembangkan potensi anak yang dilandasi iman dan takwa. Misi yang pertama, mengembangkan budaya bersih, kemudian mengembangkan budaya tertib, mengembangkan budaya proses KBM berbasis kompetensi, mengarahkan pola pikir logis pada kegiatan memecahkan masalah kritis dan kreatif, menanamkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, dan menanamkan dasar-dasar berperilaku budi pekerti dan berakhlak mulia. Tujuan sekolah: mengacu pada misi sekolah, tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuh kembangkan peserta didik berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan dan kemahiran diri. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan kepribadian peserta didik yang kreatif dan produktif. Yang keenam, mempersiapkan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Rencana perubahan aksi pada SDN 1 Kalimaro. Kali ini, rencana perubahan aksi yang akan saya lakukan di SDN 1 Kalimaro adalah sekolah harmonis dan digitalis. Apa sih sekolah harmonis itu? Nah, jadi kenyamanan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh anggota sekolah. Untuk menjaga kenyamanan serta keamanan di lingkungan sekolah, diperlukan suasana serta hubungan yang harmonis di antara sesama warga sekolah. Nah, untuk menciptakan sekolah yang harmonis, hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah, diperlukan pembiasaan baik yang dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan terorganisasi. Mewujudkan sekolah harmonis. Apa sih yang harus kita lakukan? Dalam hal ini, saya akan mengajak dan membimbing peserta didik melakukan budaya 3S. Apa sih 3S itu? Yang pertama, yakni senyum. Yang kedua, budaya sapa. Dan yang ketiga, budaya salam, yang harus dibiasakan antar peserta didik, guru, serta seluruh warga sekolah. Sekolah digitalis. Nah, dalam prosesnya, kegiatannya adalah membimbing serta mengarahkan peserta didik dalam memahami dunia digitalisasi agar cerdas dalam menggunakan gadget. Karena sudah bukan hal yang aneh lagi di zaman ini, anak-anak usia sekolah dasar sudah bisa mengoperasikan gadget. Jika anak-anak tidak diarahkan dengan benar, dikhawatirkan anak-anak akan terjerumus ke dalam konten-konten yang berbahaya, bahkan dilarang. Dengan program tersebut, diharapkan siswa mempunyai motivasi serta tumbuh sikap percaya diri dalam menyebarkan konten-konten dakwah Islami yang diadopsi dari mata pelajaran PAI. Kali ini saya akan memaparkan rencana kerja perubahan aksi dari tahun 2024 sampai 2028. Apa saja sih kegiatannya? Yuk! Kegiatan yang pertama adalah sekolah harmonis. Nah, apa saja kegiatannya? Dalam hal ini, saya akan melakukan pembiasaan sikap yang baik, yaitu 3S, senyum, sapa, dan salam yang harus diterapkan bersama di lingkungan sekolah. Siapa saja? Yaitu peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah lainnya. Kemudian indikator pencapaiannya adalah menciptakan situasi belajar yang harmonis, agamis, dan berakhlak, jauh dari perundungan atau bullying. Nah, waktu
perolehannya, saya akan menerapkan kegiatan ini dari 2024 sampai 2028. Kegiatan yang kedua adalah pembiasaan baik sebelum pembelajaran dimulai. Apakah kegiatannya? Yaitu pembacaan Asmaul Husna untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 dan surah-surah pendek untuk kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tujuannya adalah semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian indikator pencapaiannya meningkatkan hafalan serta menanamkan cinta Al-Quran. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Juni 2028. Kegiatan yang ketiga adalah belajar membaca Al-Quran. Kalau tadi pembiasaan sebelum, kalau sekarang kegiatannya setelah selesai pembelajaran. Jadi biasanya anak-anak sudah selesai belajar, sudah melaksanakan tugas, itu saya mengadakan baca Al-Quran. Untuk kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3 ya, itu baca Iqra. Untuk 4, 5, dan 6 baca Al-Quran. Nah, indikator pencapaiannya adalah meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sesuai tajwidnya ya. Waktu perolehan dari 2024 sampai 2028. Kegiatan yang keempat. Kegiatan yang keempat ini adalah program mingguan. Jadi kalau tadi program harian, jadi setiap pertemuan ya. Kalau ini program mingguan. Program mingguan itu apa kegiatannya? Yaitu ada pembacaan surah Yasin setiap hari Jumat dan ada pembiasaan baik, infak, sedekah Jumatan. Nah, untuk siapa? Untuk semua peserta didik. Indikator pencapaiannya adalah menanamkan cinta Al-Quran dan membudayakan tradisi baik hari Jumat serta gemar bersedekah. Waktu perolehannya adalah Juli 2024 sampai Juli 2028. Kegiatan yang kelima adalah program bulanan. Tadi program mingguan, sekarang program bulanan. Apakah kegiatannya? Di program bulanan ini adalah praktek sholat. Jadi setiap bulan anak-anak nanti ada yang namanya praktek sholat. Nah, tujuannya tentu saja peserta didik ya, agar menumbuhkan jiwa kesadaran pada diri peserta didik pada kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar mereka itu paham akan kewajibannya kepada Tuhannya gitu. Nah, waktu kegiatannya dari Juli 2024 sampai 2028. Kegiatan yang keenam adalah program semester. Nah, ini rencana kerja ya di setiap semester untuk tahun 2024 sampai 2028, yaitu saya ingin mengadakan lomba PAI antar kelas ya setelah ujian semester. Lomba apa saja? Tentunya lomba di bidang PAI semua ya. Indikator pencapaiannya menumbuhkan cinta pada ajaran agama yang dianutnya, karena mapel PAI itu kan semua tentang ajaran agama Islam. Ada sekolah harmonis, sekarang sekolah digitalis. Kegiatannya itu apa? Membuat proyek sederhana, yakni konten video pembelajaran bersama sebagai refleksi pembelajaran. Jadi saya mengajak anak-anak, ayo kita bikin video yang nantinya akan diupload di YouTube atau di media sosial lainnya sebagai bentuk dakwah Islam gitu ya. Indikator pencapaiannya mengenalkan serta menyebarkan konten-konten belajar yang positif agar anak-anak cerdas menggunakan gadget serta melatih public speaking anak-anak ya, karena mereka berbicara di depan kamera. Nah, kapan kegiatan itu? Kegiatan ini akan sebenarnya sudah dilakukan dan akan terus berlanjut sampai 2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 akan menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak contohnya. Dari Bunda Desa, Bapak Ikhlas, dan terima kasih banyak. Nah, itu tadi
Manfaat dari pelaksanaan program sekolah harmonis dan digitalis. Nah, manfaat yang pertama adalah lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, dan jauh dari bullying. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang antar siswa dan guru serta semua warga sekolah lainnya ya. Kemudian meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis. Meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam mendakwahkan agama Islam melalui konten-konten positifnya. Kemudian meningkatkan kompetensi kepribadian guru, yaitu sebagai teladan bagi siswa dalam menjaga lingkungan sekolah yang harmonis. Kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan kedisiplinan antar siswa. Yang terakhir, menumbuhkan jiwa yang semangat dan bahagia. Terakhir, penutup kesimpulan setelah mengikuti pelatihan orientasi ini, banyak pembelajaran yang saya dapatkan, bimbingan, serta motivasi. Semoga semua itu bisa menjadi bekal kami dan menjadi penyemangat bagi kami saat melaksanakan tugas di instansi kami. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.